Halo, selamat datang kembali di Hibiscus HT Tabvlog. Kali ini kita akan belajar TypeScript dalam topik Interface HTML Collection. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasimu untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Nah, seperti biasanya kita menggunakan command prompt. Di sini saya mengetikkan npm run chainit. Nah, kemudian kita akan lihat untuk projectnya, ya. Di sini saya memiliki sebuah project. Ini adalah chainit. Jadi chainit itu kita nanti akan memilih satu dropdown select, kemudian hasil dari pilihan kita itu akan mempengaruhi dropdown select yang lain. Seperti yang kita lihat di sini, dropdown select yang bawah ini dia tidak memiliki opsi, sementara dropdown select yang atas ini memiliki pilihan. Ya, silahkan pilih generasi bahasa pemrograman. Di sini ada C, Perl, dan Python. Nah, ini kalau kita memilih salah satu, misalnya Perl, nanti dropdown select yang bawah ini akan terisi nilai. Ya, dalam contoh ini adalah Perl dan PHP, ya, atau PHP. Kemudian kalau kita ganti yang lain, misalnya kita gantikan C. Nah, ini nanti dia akan berubah lagi, ya. Misalnya kita pilih JavaScript. Kemudian kita pilih lagi misalnya Python. Nah, ini dia akan berubah lagi, ya. Seperti itu. Nah, di sini seperti biasanya saya punya file package.json, ya. Nah, dalam file package.json ini perintah untuk npm-nya hanya txt saja karena kita nanti akan mentranspile file TypeScript ini menjadi JavaScript yang dijalankan melalui sebuah indeks HTML. Nah, kemudian untuk tsconfig.json seperti biasanya, di sini targetnya adalah ES5, ya. Kemudian modulnya kita isikan sistem karena kita akan menggunakan out file. Kemudian untuk library-nya seperti biasanya DOM dan ES5 disesuaikan dengan target. Nah, kemudian untuk out file-nya adalah folder src/index.js. Nah, kemudian di sini saya punya file index.html, ya, seperti biasanya. Nah, di sini untuk dropdown select yang pertama itu adalah parent. Ini berisi 3 option. Kemudian dropdown select yang kedua adalah child. Ini berisi banyak option, ya. Nah, di sini untuk menghubungkan antara dropdown select parent dengan dropdown select child ini, saya nanti akan menggunakan dataset. Ya, di sini ada dataset name, ini ada 3. Kemudian di dalam dropdown select child ini nanti masing-masing dataset name yang ada di dropdown select parent akan kita tampilkan di bawahnya sini, ya. Jadi di sini. Nanti kemudian opsi yang memiliki dataset name yang sesuai dengan yang kita pilih di parentnya nanti akan ditampilkan, ya. Nah, di sini dia memiliki kelas default hidden seperti itu. Kemudian di sini kelas BHS ini nanti yang akan kita pakai untuk berkomunikasi melalui interface HTML collection dari TypeScript. Nah, di sini saya punya file app.ts, ya. Kita lihat dari atas. Di sini ada kelas app seperti biasanya karena TypeScript ini berorientasi objek, ya. Nah, di sini saya punya 2 private property, parents dan child. Ini tipe datanya adalah any. Kenapa kita menggunakan any di sini? Karena di sini kita belum tahu ini nanti tipe datanya apa, ya. Nah, kemudian di dalam konstruktor ini property parents dan child ini kita isikan dengan interface HTML element, ya. Nah, ini HTML element yang ini karena kita menggunakan query selector, ya, ini dia hanya mengembalikan satu data saja. Nah, sehingga di sini interface yang digunakan adalah HTML element. Kemudian di sini kita punya satu private method namanya getParentValue. Ini mengembalikan string. Nah, di sini metode getParentValue ini nantinya akan membaca nilai dari dropdown select parent, ya, di sini list parent options. Nah, di sini karena option ini adalah collection, ya, collection dari
pilihan-pilihan tag option yang ada di dalam drop-down select tersebut. Nah, di sini menggunakan index di sini ya, tanda kurung siku ini menunjukkan dia index. Di sini selected index ini adalah nilai atau tag option yang kita pilih itu indeksnya berapa, 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang dipanggil adalah dataset name. Dataset name dari option yang terpilih tadi. Kemudian nilainya dikembalikan ya. Nah, kemudian metode yang berikutnya adalah select item. Ini public ya, nanti akan kita panggil dari file main.ts. Nah, di sini child's value ya. Child's ini adalah drop-down select yang bawah tadi. Drop-down select yang bawah ini nanti akan kita kosongkan dulu sebelum diisi dengan nilai baru, kita kosongkan. Nah, kemudian selected item ini adalah dataset name yang dipilih di parent-nya, di parent drop-down select parent-nya. Nah, di sini kemudian, nah ini dia. Not list ini adalah collection ya, ini interface dari TypeScript. Dia menunjukkan bahwa ini adalah suatu collection. Nah, untuk collection ini kita menggunakan query selector all. Nah, ini akan mengembalikan collection. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, kelas BHS ini sebagai collection-nya. Nah, ini not list, ini tipe datanya any. Kemudian kita akan looping ya. Nah, setelah di looping, nanti dicocokkan di dalam collection itu yang dataset name-nya sama dengan yang dipilih di parent, itu nanti properti atau kelas hidden-nya akan dibuang sehingga dia akan tampil. Sementara yang tidak sama, kelas hidden-nya akan ditambahkan sehingga dia tetap sembunyi. Kemudian di file main.ts ya, di sini saya punya function chaining, ini nanti akan kita panggil dari onChain di drop-down select parent seperti biasanya ya. Ini kita lihat. Nah, di sini ada properti onChain dengan function chaining. Nah, ini function chaining ini nanti yang akan mencocokkan opsi dari parent child ini ya, dari drop-down select parent ini yang dataset name-nya sesuai akan dipanggil di dalam drop-down dari child ya. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat lagi tampilannya. Nah, ini di sini kita milih misalnya C. Nah, ini akan keluar daftarnya ya. JavaScript. Kemudian kita ganti Python. Ini akan keluar lagi ya. Yang tadi C akan hilang. Kemudian ini kita ganti Perl, dia akan berubah lagi ya. Oke. Kita ganti C lagi, dia akan hilang, berubah lagi. Seperti itu. Kemudian untuk output dari JavaScript-nya bisa kita lihat di sini. Seperti ini, kurang lebih. Nah, di sini ya. Jadi kelas tadi akan diubah menjadi prototype ya, seperti ini. Kemudian ini akan digabungkan menjadi satu. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Sampai jumpa.